Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kita daripada melihat kitab Ta'lim Al-Muta'allim dalam sudut pandang yang berbeda ya. Kita coba melihat di sini. Nah, dalam buku Ta'lim Al-Muta'allim memang ketika kita bicara sarana dan prasarana secara teori modern mungkin tidak bisa kita dapati ya seperti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, namun di sini kita akan melihat mungkin sedikit gambaran ya, sarana maupun prasarana yang digunakan dalam zaman ditulisnya kitab Ta'lim Al-Muta'allim atau zaman sebelum itu diungkapkan oleh pengarang kitab kita ya. Jadi Syekh Adzarnuji mengungkapkan sedikit tentang sarana dan prasarana. Namun kita akan lihat yang sedikit ini. Nah, dalam pasal khusus atau dalam bab khusus memang tidak kita temukan pembahasan itu ya. Tapi ketika kita membuka pasal ta'dhimil ilmi wa ahlihi, pasal tentang menghormati, memuliakan ilmu dan ahli ilmu, kita akan mendapatkan sedikit gambaran ya, tentang sarana maupun prasarana dalam pendidikan Islam pada masa tersebut. Ya, sebagaimana mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa baik sarana maupun prasarana ini adalah dua hal yang digunakan ya dalam proses pembelajaran, dan ini bisa dikatakan mempengaruhi daripada proses belajar itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, baik secara signifikan maupun tidak signifikan, namun tetap ada pengaruhnya ya. Nanti ya misalnya gedung belajar ini sangat mempengaruhi, ada yang mungkin pengaruhnya begitu berat ya, seperti kalau sekiranya kita menggunakan gedung belajar. Bagaimana kalau di daerah hujan, kalau belajarnya tanpa menggunakan gedung dan segala macamnya. Nah, dalam pasal ini kita mendapati bahwa setidaknya ada beberapa sarana atau prasarana ya. Lebih tepatnya hanya sedikit informasi yang kita dapatkan dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Yang pertama, kita melihat di sini dalam bagian daripada wa min ta'dhimil ilmi an yujawwida kitabatal kitabi wala yuqarmin. Nah, sebenarnya pada bagian ini sebenarnya tidak bicara media ya. Namun di antara adab seorang penuntut ilmu, ya, adab daripada seorang pelajar, dia mesti menghormati bukunya, ya. Karena buku kita gunakan sebagai sumber informasi kita dalam belajar. Walaupun bukan sebagai sumber utama, ya tetap nanti guru akan memberikan begitu banyak penjelasan, namun nanti ada patokan kita ya. Patokan ini biasanya diambil dari buku-buku ya, rangkuman dari kurikulum yang dirumuskan oleh pihak sekolah maupun kurikulum yang telah dirumuskan oleh guru itu sendiri mungkin, atau nanti bahasa kitanya seperti silabus dan segala macamnya. Ini kan informasinya kita ambil dari buku ya, buku. Namun bedanya ya, buku pada masa lalu itu agak berbeda dengan masa sekarang. Kalau kita di masa sekarang ya, buku-buku pelajaran itu kita beli ya dari toko buku, itu sudah ada di perpustakaan, tersedia banyak buku di toko buku, sudah banyak. Nah, namun di masa lalu ketika kita ingin memiliki buku ya, bisa juga dengan cara membeli, namun tidak semudah kita dapatkan buku di masa sekarang ya. Tidak semudah kita mendapatkan buku di masa sekarang. Nah, di antara cara mendapatkan buku di masa lalu adalah dengan cara menulis ulang buku tersebut. Ya, karena ini kita gunakan dalam proses pembelajaran, jadi kita membutuhkan buku. Nah, untuk memiliki buku itu ya, memang kita bisa membeli dari orang lain ya, atau meminta jasa juru tulis untuk mencatat buku yang akan kita miliki. Namun kita juga bisa menulis sendiri buku tersebut ya. Nah, dalam hal tulis menulis buku, karena ini sebagai alat yang kita gunakan dalam belajar nantinya, maka pesan dari pengarang kitab kita an yujawwida kitabatal kitabi, bahwa dalam menulis buku nanti penting bagi kita
untuk menulis buku itu dengan tulisan yang bagus, an yujawid, bahwa dia memperbagus kitab kitab penulisan buku. Jadi kalau nulis buku itu kita tulis dengan rapi, ya, kita tulis dengan bagus, sehingga ada ungkapan alaikum bihunil khat, ya, kalian itu mesti memiliki tulisan yang bagus. Kenapa? Pak innahu min mafatihir rizqi, karena tulisan yang bagus itu satu kunci dari sekian banyak kunci rezeki. Karena memang zaman dulu kalau kita punya tulisan bagus, kita akan disewa orang, ya, bahasanya kita akan disewa atau dicatar orang untuk tulis buku. Misalnya si A, si Fulan ini tulisannya bagus, rapi, bersih, ya. Nah, itu bisa jadi ladang ekonomi bagi dia, di mana dia bisa menawarkan jasa tulisannya. Ya memang di masa sekarang ahli kaligrafi atau orang tulisan bagus tetap dibayar. Ya seperti mungkin membuat kaligrafi di masjid dan segala macam tetap ada ya. Namun di masa lalu mereka punya tugas, punya diantaranya punya profesi nulis kitab. Nah, itu. Nah, dalam proses penulisan kitab, karena ini kita gunakan secara langsung, itu kitabnya mesti ditulis dengan rapi, dengan bagus. Kalau tulisannya bagus, nyaman untuk dibaca. Kalau nyaman dibaca, maka ya enak kita bacanya. Belajar pun menjadinya nyaman, ya. Ketika murojaah pelajaran di rumah, mengulang pelajaran itu juga nyaman. Wala yukarmin, ya. Dan jangan yukarmin, ya, menulis tulisan itu yukarmin dalam bentuk yang kecil. Ini jangan tulis kecil-kecil, ya. Begitu juga wa yatrukal hasyah illa inda darura, dan ya semestinya penuntut ilmu itu meninggalkan catatan pinggir yang kecil-kecil itu kecuali dalam keadaan darurat saja. Artinya jangan banyak menulis tulisan di buku, kata nanti bikin kacau saja. Begitu ya. Karena memang ada ungkapan, ya, pengarang kitab kita memberikan sebuah semacam hikayat wahukia, ya, wahukia an Syekhul Imam Majiduddin As-Sarkhaki hukiya annahu qala, dihikayatkan bahwasanya beliau pernah berkata, ma qarmatna nadimna, ya, kami dulu pernah menulis kecil, nadimna, maka kami pun menyesal, ya, wa man takhabna nadimna, apa yang dulu kami catat tidak lengkap, mungkin karena faktor tertentu jadi tulisnya tidak lengkap, ya, maka kami pun menyesal. Wa ma lam nuqabil nadimna, apa yang kami catat tidak sesuai dengan semestinya, itu pun juga kami menyesal, ya. Nah, pengarang kitab kita juga memberikan rekomendasi di samping tulisan yang bagus tadi, bagaimana bentuk buku yang bagus. Nah, diceritakan, ya, bagaimana bentuk buku. Ya kalau zaman kita sekarang itu tadi seperti kita ungkap, ya, datang saja ke toko buku, beli, ya, buku sudah ada. Atau kalau tidak mampu membeli, kita datang ke perpustakaan, kita pinjam, ya sudah selesai. Bukunya sudah bagus karena dicetak oleh komputer, dan bagaimana bentuk bukunya, ukuran bukunya itu sudah ada. Nah, namun di masa lalu kita ceritakan bagaimana sarana belajar di masa lalu dalam bentuk buku. Ternyata buku itu ada ketentuannya, ada aturannya. Wayam bari an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an. Nah, ini penting bahwasanya kata pengarang kitab kita, bentuk buku itu dipotong dalam bentuk persegi 4. Ya, dipotong dalam bentuk persegi 4. Kenapa? Pak innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullah. Karena buku persegi 4 ini kan gaya bukunya Abu Hanifah. Kenapa? Wa huwa aisaru ala raf'i, ini mudah untuk diangkat, wal wad' ini mudah lagi untuk diletakkan, ya. Wal mutala'ati, dan mudah lagi untuk mutola'ah, untuk dibaca-baca. Karena memang begitu, ya, ketika buku bentuknya bulat, ya, nulisnya sulit, nanti bawanya unik, mungkin dalam tas sulit, nanti meletakkan di susunan rak di lemari misalnya, ya, menyusun rapinya juga sulit, meletakkannya sulit, bahkan bacanya mungkin juga rumit. Tapi kalau bentuk bukunya persegi 4, ya, atau seperti buku umumnya kita zaman sekarang, nah itu kan mudah untuk dibaca, ya, mudah untuk diangkat, dibawa kemana-mana, mudah untuk disusun, sehingga tersusun rapi, buku itu berjejer dan segala macamnya, ya. Dan begitu juga ini diantara manfaat itu, ya. Nah, dalam menulis kitab, karena kita akan baca buku itu dengan nyaman, ya, ada juga ketentuan yang diberikan oleh pengarang kitab kita, apa? Wa yambaghi an la yakuna fil kitabati syai'un minal humrah, ya. Jangan menulis buku itu, kata pengarang kitab kita, ya, yang tinta yang kita gunakan dalam menulis itu syai'un minal humrah, sesuatu daripada berwarna merah. Jadi dalam menulis buku
ya etika menulis buku, adab dari menulis buku. Seorang penulis buku nanti ketika kita menulis di masa lalu itu jangan menggunakan tinta merah. Ya, jangan menggunakan tinta merah. Maka kita perhatikan ya, buku itu rata-rata ditulis dengan tinta berwarna hitam. Ya memang ada sebagian buku nanti diberikan tinta berwarna merah untuk catatan tambahan ya. Nah, kita temukan ada nanti buku yang juga ada tinta merah, namun itu bukan tinta utamanya. Namun tinta utamanya tetap dengan menggunakan tinta hitam atau terserah warna apa saja kata pengarang kitab kita, tapi tinggalkan warna merah. Kenapa? Beliau memberikan sedikit alasan, fa innahu min soni'il falasifati la soni'is salafi. Karena ini apa? Ini tradisinya, ini perilakunya para ahli filsafat, ini perbuatan para filosof. La soni'is salaf, ya, bukan tradisi di kalangan salaful ummah, bukan tradisi di kalangan para ulama kita, tapi ini lebih kepada kebiasaan para salafus saleh. Karena dalam menggunakan tinta merah ya, para filosof biasanya mereka mengkritik pemerintah, mereka punya kebiasaan nanti mengkritik kebijakan ketika itu. Nah, warna merah bisa mereka wakili sebagai warna kemarahan mereka. Nah, sedangkan ilmu ya tidak patut disampaikan dengan cara marah-marah, sehingga ya hindari warna merah. Karena tradisinya para filosof mereka menggunakan tinta warna merah dalam bentuk kritik merah, bahkan marahnya mereka itu mereka tulis dalam bentuk tulisan mereka. Jadi tanpa dibaca maknanya apa yang isinya mereka tulis, melihat dari tulisannya saja ini sudah mengandung sesuatu yang tidak enak dibaca. Artinya saking kan pesan mereka itu bukan hanya pada kata-kata tapi bentuk tulisannya ya. Warna tulisannya sudah mewakili kritikan mereka. Nah, para salaf tidak begitu. Para ulama kita, mereka menulis kitab untuk transfer ilmu, dan memang dari sisi kenyamanan membaca ya, para ahli kesehatan menyatakan memang tinta merah itu tidak bagus untuk membaca. Kita akan cepat lelah, mata akan cepat lelah ketika membaca tinta yang berwarna merah. Kalau kita punya buku yang warna merah, jika tidak percaya coba saja print kertas ya, yang isinya di sana warna merah. Nah, tentu ini tidak nyaman dibaca. Belum lagi mungkin di masa lalu kita dulu mungkin semasa sekolah ya, ada nanti di buku lapor itu tulisannya warna merah. Nanti kalau nilainya 5 ditulis dengan angka 5 itu ditulis dengan tinta warna merah. Ini tanda. Nah, begitu ya. Wa min masyayikhina karihu isti'mal al-markabil ahmar. Ya, bahkan disebutkan di sini sebagian daripada guru-guru kami, kata pengarang kitab kita, tidak suka sampai kepada tunggangan warna merah. Nah, kayaknya kita tidak perlu sampai ke sana ya. Kita ambil poin ininya saja, kita ambil poinnya bahwa dalam satu ada namanya buku, ini kita gunakan dalam proses belajar. Nah, kalau menulis buku atau menulis catatan pelajaran kita, tulislah dengan tulisan yang bagus. Jangan kecil-kecil, bikin rapi, jangan kecil-kecil. Nanti ukuran bukunya ya, zaman sekarang buku tulis pun juga dibentuk persegi 4. Kayaknya tidak perlu diinikan ke sana lagi ya. Lalu kemudian dalam menulis nanti hindari menggunakan tinta merah ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita temukan juga masih dalam pasal yang sama ya, dalam pasal ta'zimil ilmi. Nah, kita melihat di sini ada nanti prasarana yang bisa kita katakan sebagai sebuah prasarana dalam belajar ya. Di sini bahagian daripada menghormati guru pada sebenarnya ini dilihat dalam pasal ini, pada bagian menghormati guru. Di sini disebutkan adalah dalam menghormati guru pernah kita bahas ya. Ada beberapa poinnya seperti tidak berjalan di hadapan guru dan begitu seterusnya. Nah, ada sebuah cerita ya tentang penghormatan kepada guru ini ya, karena di antara poin menghormati guru itu adalah bahwa kita menghormati orang yang terkait dengan guru tersebut ya. Kita menghormati orang yang terkait dengan guru. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Nah, pada poin ini sudah kita bahas sebelumnya. Namun pada poin ini ada pengarang kitab kita memberikan contoh. Nah, dalam pemberian contoh ini kita melihat ada gambaran tentang prasarana yang digunakan pada masa beliau dan pada masa sebelum beliau. Ceritanya begini, dalam bentuk cerita nanti kita lihat ya. Setidaknya ada 2 prasarana yang digunakan di sini. Wa kana ustaduna Syekhul Islam
Burhanuddin Sahibul Hidayati rahimahullah haka, ya, adalah guru kami, ya, kata pengarang kitab kita, kata Syekh Nudi, guru kami, ya, Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, ya, pengarang kitab Al-Hidayah rahmatullah alaihi, semoga rahmat Allah kepada beliau, haka, ya, Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, ini salah satu kitab yang terkenal betul dalam kajian madhab Hanafi. Nah, ini guru beliau, ya, guru daripada pengarang kitab Ta'lim Al-Muta'allim ini. Nah, pengarang kitab Al-Hidayah menceritakan anna wahidan min akabiril a'immati, bahwasanya salah seorang daripada pembesar para ulama di Bukhara, di negeri Bukhara sana, ya, di Bukhara sana, kalau tidak salah sekarang ini Bukhara ini masuk wilayah Uzbekistan. Nah, di wilayah Bukhara sana, di kampungnya Al-Imam Bukhari dulu, ya, kata guru kami, karena ya jelisu majlis ad-darsi, ya, seorang ulama besar, dia duduk dalam majelis pelajaran, ya, dia duduk dalam majelis pelajaran. Di sini belum tidak diceritakan bagaimana majelis pelajaran itu, ya, kita belum tahu, ya, seperti apa majelisnya, apakah dalam kelas khusus atau segala macamnya. Nah, di sini diceritakan wa kana yakumu fi khilalid darsi ahyanan, ya, dalam belajar, dalam mengajar itu karena yakumu fi khilalid darsi ahyanan, kadang-kadang ketika dia ngajar dia tegak, dia berdiri lalu duduk lagi, namun tiba-tiba dia berdiri lagi. Nah, mungkin para murid memperhatikan itu, ya, para jemaah beliau memperhatikan kenapa kok Syekh begitu, ya. Fasa'alu anhu, maka para murid bertanya, wahai Syekh, kira-kira, ya, kenapa engkau kok tiba-tiba berdiri lalu duduk, tiba-tiba berdiri lalu duduk? Apa jawab beliau? Inna ibna ustadi yal'abu ma'asibyan fisikati, ya, sesungguhnya putra guruku, anak guruku sedang bermain bersama anak-anak yang lain fisika di halaman. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, kadang-kadang, ya, sesekali dia datang ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dziman li ustadi, ketika dia datang ke pintu masjid, aku berdiri karena aku menghormati guruku, karena bapaknya guruku. Ketika saat ini bapaknya tidak ada, maka ketika dia datang saya menghormati bapaknya, ya, maka saya juga berdiri ketika dia datang karena saya menghormati bapaknya, karena saya memuliakan orang tuanya. Nah, maka anaknya pun juga saya muliakan. Nah, begitu. Nah, sebenarnya ini hanya cerita tentang ada hikayat seorang ulama besar yang menghormati putra gurunya, menghormati anak gurunya sedang bermain ketika sedang mengajar, ya, datang ke pintu masjid karena beliau sedang mengajar di masjid, maka beliau berdiri menghormati putra gurunya ini. Ketika anak itu kembali bermain bersama teman-temannya di halaman, ya, maka beliau duduk lagi mengajar. Nah, di sini setidaknya ada dua hal yang kita dapati, ya, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ya, sikah itu sendiri, ya, adanya halaman. Yang kedua, adanya masjid. Karena proses pembelajaran di masa lalu itu berawal dari masjid, ya, karena tidak ada informasi tentang kelas-kelas khusus, karena memang kalau kita baca penjelasan dari buku-buku yang menceritakan bagaimana tempat belajar di masa lalu, itu rata-rata mereka menggunakan masjid, ya. Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, ya. Masjid lebih daripada sekedar tempat sholat, ya. Di masjid juga terjadi proses belajar dan mengajar. Proses penurunan ilmu dari seorang guru kepada para muridnya dan begitu seterusnya. Semua kajian keilmuan itu dibahas di masjid, ya, di masjid. Nanti ada di pojok sana ada satu majelis, ya, siapa yang ngajar di sana, pelajaran apa. Nanti di bagian pintu dekat sini siapa gurunya, pelajaran apa. Nanti di bagian depan siapa guru. Dan itu memang terjadi di masalah. Dan itu sebenarnya masih terjadi di masa sekarang. Namun di masa sekarang, ya, masjid sudah cukup ditinggalkan. Hanya seakan-akan nanti kalau belajar di kelas saja, jangan di masjid karena begini segala macamnya. Nah, namun di masa lalu semuanya terfokus di masjid. Bahkan dari masjid muncullah perguruan-perguruan tinggi, ya. Kita tahu bahwasanya seperti kisah Al-Azhar yang ada di Mesir sana, itu berawal dari Masjid Al-Azhar. Dari masjid ini, ya, sehingga menjadi sebuah universitas besar, ya. Bahkan tidak usah terlalu jauh kita bicara keluar sana, ya. Bahkan beberapa ada lembaga pendidikan di Indonesia itu berawal dari masjid, ya, berawal dari surau, ya, berawal dari langgar di mana seorang guru mengajar di sana,
ramai muridnya datang, kemudian surau tadi, langgar tadi, masjid tadi, ya di mana seorang guru mengajar di langgar ini tadi ramai, ya maka dibuka, akhirnya pindah tempat menjadi sebuah madrasah. Ya kita tahu ada beberapa pondok pesantren yang diawali dari surau ini, dari langgar ini. Dulu mungkin ada seorang buya ngajar di surau, kemudian ramai murid buya ini tadi, maka jadilah madrasah, maka jadilah pondok pesantren. Ada kiai yang ngajar di masjid kecil ini, dulu masjidnya kecil, ada seorang kiai ngajar di sana, rame santri kiai ini, ya. Lalu kemudian lama-lama berubah menjadi pesantren, berubah menjadi madrasah dan segala macamnya. Semua berawal dari masjid, ya. Karena masjid adalah pusatnya kaum muslimin, pusat kegiatan itu apa saja, ya. Bahkan bukan hanya sholat, mengaji, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita dengan Tuhan, tapi masalah keumatan itu dibicarakan di masjid, ya. Ada musyawarah, nanti dibicarakan di masjid, musyawarah, ya. Kemudian belajar mengajar dan segala macamnya. Nabi SAW juga begitu, beliau cukup banyak melakukan aktivitasnya di masjid. Begitu juga para sahabat di masa lalu, proses belajar mengajar di masjid. Para ulama salaf kita dulu mengajar juga di masjid. Jadi ini pesan pentingnya bahwa masjid adalah bagian penting dalam pendidikan Islam itu sendiri. Maka rasanya tidak patut kalau ada lembaga pendidikan Islam tapi jauh dari masjid. Ya, jauh yang kita maksud di sini dalam dua makna. Jauh secara hakiki dan jauh secara majazi. Ya, jauh secara hakiki memang katanya lembaga pendidikan Islam, tapi kok tidak ada masjidnya di sana. Ya, terserah apakah masjid dalam makna masjid jami atau surau atau langgar atau ya musola yang kita kenal, ya. Kalau nanti perlu ada masjidnya di sana atau dekat dengan masjid, artinya jauh dalam makna hakiki di sana, tidak patut jauh secara hakiki, artinya jarak antara lembaga pendidikan kita jauh dari masjid, karena kita perlu dekat dengan masjid. Kenapa? Karena memang asal pendidikan kita itu memang dari masjid, dan jangan meninggalkan masjid. Ketika pendidikan Islam meninggalkan masjid, ya dikhawatirkan secara majazi terjadi, ya. Secara majazi adalah nanti memunculkan ilmuwan hebat, ya, para pemikir hebat, tapi mereka secara hati mereka jauh dari masjid, dan kita khawatirkan malah justru mereka membenci masjid. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Ya secara hakiki mungkin kita bisa naik motor, naik mobil ke masjid sampai, tapi kalau secara majazi ini yang sulit, ya. Walaupun mungkin ada masjid di sana, tapi secara non hakiki dia jauh dari masjid, justru dia juga akan menjauhi masjid itu sendiri. Yang dikhawatirkan justru terjadi permusuhan terhadap aktivitas masjid. Nah, seorang ilmuwan perlu dekat dengan masjid sehingga ada kontrol juga, ya. Di samping iman ilmunya meningkat, ya imannya juga meningkat, dan kita juga tahu sejarah kita dulu, ya, berasal dari masjid. Jadi asalnya tidak patut kalau ada lembaga pendidikan Islam yang jauh dari masjid, ya. Dua makna tadi kita katakan, secara hakiki maupun secara majazi. Nah, apalagi kalau ada masjid tapi masjidnya tidak dipakai, nah ini kan juga tidak patut. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa kita coba angkat daripada kitab Ta'lim Al-Muta'alim tentang sarana yang secara langsung maupun prasarana yang tidak langsung kita temukan, bahwa nanti dalam seperti kita temukan buku, ya, selaku yang kita baca, nanti ya pena dalam menulis atau tintanya nanti jangan menggunakan warna merah. Kemudian ada informasi sedikit tentang halaman masjid, di mana di sana ada anak-anak bermain, ya. Lalu kemudian nanti proses pembelajaran masih dilakukan di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.